Halo Mbak Asvin. Halo Ardi, Gimana kabarnya Mbak? lumayan baik. Oke. Nah, saya mau langsung nanya nih ke Mbak Asvin. Kemarin kan Mbak Asvin sebagai kuasa hukum Fathia dan Haris nih. Nah, tapi di persidangan Mbak Asvin ditahan sama aparat kepolisian, tidak bisa masuk mendampingi si Fathia dan Haris gitu kan dalam persidangan. Kira-kira perasaan Mbak Asvin saat itu gimana sih? Ya, meskipun kami, jadi bukan cuma saya yang dihalangi, ada banyak lagi karena katanya waktu itu cuma 5 orang dari kuasa hukum eh, Fathia dan Haris yang boleh masuk. Dan meskipun kami sudah sering mengalami hal seperti itu, mencengangkan saja ya. Di tahun 2023 masih mengalami hal seperti itu di Jakarta lagi. Kalau itu di tempatnya yang di pelosok-pelosok yang tidak tersorot, mungkin ya. Gitu. Jadi saya betul-betul merasakan, oh begini ya, kalau ada orang besar mau jadi saksi gitu ya. Sehingga nggak heran netizen menjuluki dia Lord, jangan-jangan karena begini gitu. Oke, oke. Tapi kira-kira apakah wajar gitu sebagai kan si Pak Luhut ini mengatakan saat melakukan pelaporan di kepolisian kalau dia sebagai warga negara yang dilanggar kehormatannya sama si Fathia dan Haris, tapi kemudian ketika di persidangan dia dikawal dengan sedemikian rupa, dijaga gitu kan. Kira-kira menurut Mbak Asvin kayak gimana tuh? Ya itu paradoks ya. Jadi ketika lapor dan orang-orang di sekelilingnya mengatakan ini dia kan warga juga, rakyat juga. Tapi perlakuannya ya bukan rakyat. Jadi ketika kami kuasa hukum masuk ya akhirnya bisa masuk setelah dijemput oleh Fathia dan Haris, kami melihat di kursi penuntut umum jaksa sudah ada 13 orang. Jadi mereka sudah masuk dengan mudah. Itu aja sudah ada ketidakseimbangan perlakuan kan gitu. Dan ketika ditanya Pak Luhutnya juga bilang ya saya nggak bisa dilepaskan dengan saya sebagai pejabat publik. Artinya dia cukup jujur ya mengakui dan menyadari itu. Berarti di persidangan kemarin Pak Luhut ini memposisikan dirinya sebagai pejabat negara gitu ya, Mbak? Dia mengatakan ya saya individu tapi ya saya nggak bisa dilepaskan dari saya sebagai pejabat publik karena kami juga nanya dia jabatannya ada berapa, apa saja gitu. Oke. Nah, kemudian kan kemarin itu banyak ya yang ikut mendukung Fathia dan Haris gitu kan di persidangan dari koalisi masyarakat sipil. Tapi kemudian juga dilarang masuk. Padahal kan kalau saya lihat gitu kan di hakim sudah membuka bahwa proses persidangan ini proses terbuka kan, persidangan terbuka. Tapi kemudian masyarakat sipil dihalang-halangi. Kira-kira menurut Mbak Asvin apakah wajar gitu? Ya ini juga aneh ya, ini menarik banget pertanyaannya. Kan harusnya aparat keamanan itu datang ke pengadilan atas permintaan pengadilan dong, gitu ya. Karena itu bukan tempat yang bisa orang bawa senjata sembarangan dan kalau masuk ke ruang sidang harus meninggalkan senjata dan pengadilan tidak mungkin dijaga oleh aparat sedemikian banyak kalau nggak diundang. Nah, kalau hakim saja sudah meminta agar pengadilan dibuka, pertanyaannya siapa sih yang mendatangkan polisi dan TNI ini? Apakah itu pengadilan atau itu pihaknya Pak Luhut atau itu dari kementerian atau siapa gitu? Karena nggak sinkron antara apa yang dikatakan hakim dengan yang aparat keamanan. Jadi dia nggak nurut sama hakim, nggak nurut sama orang pengadilan kan? Oke, oke. Tapi secara kewenangan pengadilan bisa nggak untuk meminta kepada lembaga kepolisian untuk menarik aparat ini dari pengadilan dan membiarkan masyarakat ini masuk kira-kira atau gimana, Mbak? Iya seharusnya kan yang menguasai ini kan pengadilan ya hakim dong dan pejabat-pejabat pengadilan ada ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan dan lain-lain ya. Dan harusnya begitu hakim bilang ini terbuka untuk publik langsung dan harusnya ya dibuka gitu. Itu kan artinya aparat keamanan tidak nurut, tidak mendengarkan hakim. Makanya saya bilang, ini berarti yang mendatangkan siapa nih? Karena kalau yang mengundang pengadilan, ya dia akan nurut sama yang diundang dong. Oke. Gitu. Dan saya pernah juga ada insiden di sebuah pengadilan lain di Jakarta juga. Waktu itu wakil ketua pengadilan bilang, kami minta maaf, kami tidak punya anggaran yang cukup untuk mendatangkan kepolisian gitu. Artinya memang polisi apalagi dalam sejumlah sebanyak itu atau bahkan TNI itu nggak mungkin ada di pengadilan tanpa diundang siapapun yang undang ya. Berarti kalau dilihat dari ininya, berarti kalau itu bukan secara pembiayaan pengadilan nggak mampu, berarti ada orang lainnya
Kira-kira itu Ya, gimana, ya Mbak? itu di dalam kasus lain dia tidak mampu membiayai ya. Mungkin di dalam kasus ini pembiayaannya ada. Cuma kan yang menjadi perhatian kalau yang mengundang pengadilan kok mereka nggak nurut sama hakim. Berarti instruksinya bukan dari hakim dong, dari yang Oke. lain. Itu dari siapa? Dari siapa? Oke, oke. Nah, kemudian di gerbang pengadilan itu ada ini ya, Mbak, apa namanya? Bahwa seluruh kegiatan persidangan dihentikan gitu kan. Ya, Persidangan dihentikan, mediasi dan persidangan yang lain-lain. Dan juga apa namanya? Si si pihak pengadilan mengikut dengan jadwal Pak Luhut. Kira-kira ini ada apa sih di balik eh, di balik larangan di balik mengikutinya semua keinginan Pak Luhut gitu kan? ya. Saya tidak tahu ada komunikasi apa, tapi yang kita bisa lihat bersama-sama, pasti rakyat biasa tidak mungkin melakukan ini. Pengusaha satu orang pun tidak mungkin melakukan ini. Apalagi tukang bakso yang diadili gitu ya. Atau petani yang melaporkan ada pejabat atau melaporkan temannya misalnya, kemudian menjadi saksi yang mengadukan. Nggak mungkin bisa menghentikan satu pengadilan. Jangan lupa ini di pengadilan negeri Jakarta Timur, rame, banyak orang. Saya nggak tahu biasanya satu hari itu bisa ada puluhan hingga seratusan lebih mungkin perkara. Kita perlu tahu itu sebetulnya ada berapa perkara yang terhenti hanya karena sidang ini gitu. Oke. Jelas ini bukan orang biasa. Jadi nggak masuk akal ketika dikatakan saya mengadukan Fathia dan Haris sebagai karena saya rakyat orang biasa. Itu bukan orang biasa. Orang biasa nggak begitu, datang sendiri, nggak diantar puluhan polisi, nggak diantar puluhan tentara, yang pengunjung nggak dihalangi, sidang lain nggak dihentikan, itu orang biasa. Oke, oke. Tapi kira-kira kalau melihat fakta tersebut, kira-kira ya kalau Mbak Asvin juga tadi bilang kalau ya mungkin ada komunikasi tapi itu juga tidak ditahu. Tapi kira-kira sebagai posisi sebagai hakim sendiri dengan hal demikian itu harusnya apakah sudah tepat atau kayak gimana menurut Mbak Asvin? Posisi hakim ya. Iya, yang memprioritaskan soal ini, soal apa namanya? Soal Pak Luhut ini. Iya, ini kan sebetulnya menjadi tanggung jawab ketua pengadilan ya. Karena bukan cuma hakim tapi sudah kepada ketua pengadilan. Kenapa ketua pengadilan menjalankan skenario ini? Gitu. Saya pikir Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung dan lain-lain harus menyelidiki ini ya dengan serius. Bagaimana seseorang yang mengaku sebagai rakyat mengadukan orang lain, tapi ketika bersidang menjadi bukan rakyat, menjadi pejabat publik gitu. Kenapa ini penting? Karena salah satu dakwaannya adalah tentang pencemaran nama baik dan di situ dikatakan kalau untuk kepentingan publik tidak bisa dipidana. Kepentingan publik ya karena misalnya yang dikatakan itu adalah pejabat. Oke nih Mbak, Mbak tadi bilang kalau misalnya Pak Luhut ini sudah kayak apa ya, saat melapor dia mengaku sebagai warga biasa, tapi di pengadilan dikawal dengan banyak polisi, TNI dan sebagainya. Kira-kira sesuai dengan kewenangan polisi, BRIMOB dan TNI ini, kira-kira menurut Mbak dengan melihat fakta di lapangan, misalnya melarang masyarakat sipil untuk masuk ke menyaksikan berlangsungnya persidangan itu wajar tidak? Sangat tidak wajar. Karena pertama pengadilan itu adalah tempat publik gitu ya. Dan dia memang tempat didatangi orang, tempat didatangi rakyat gitu. Terus yang kedua, sidang itu terbuka untuk umum, bahkan itu syarat agar suatu persidangan sah. Kalau pintu pagar aja ditutup, bagaimana orang bisa masuk dan membuat itu terbuka untuk publik, terbuka untuk umum. Gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya dan sangat ini kalau disebut pengamanan, kan ada tuh standar pengamanan oleh polisi ini berlebih-lebihan. Gitu. Nggak ada apa-apa orang dilarang. Dan saya juga melihat ada ibu-ibu tua, bapak-bapak tua, orang membawa bayi gitu ya, balita itu semua ditahan untuk masuk. Kan itu kan berlebih-lebihan sekali. Apa sih yang ditakutkan? Gitu. Biasanya hanya orang yang salah yang takut. Kalau orang benar nggak perlu takut. Oke, tapi kemudian sebagai kan Mbak Asvin sudah tidak wajar. Nah, kira-kira dengan ketidakwajarannya ini secara konsep lembaga kepolisian sendiri itu sebenarnya secara tugas sudah keluar koridor hukum ya. Kira-kira menurut Mbak Asvin untuk aparat kepolisian sendiri kira-kira kayak gimana tuh? Pengalaman saya ini ya, aparat kepolisian itu biasanya mendapatkan perintah. Oke. Dan polisi itu bisa orangnya sama,
tapi bisa memukul dan bisa sangat baik. Jadi mau saya katakan, baik buruknya kepolisian itu biasanya tergantung atasannya. Karena mereka itu juga sulit ya, kadang-kadang menjalankan, berada dalam posisi sulit karena menjalankan perintah. Yang harus kita lacak adalah siapa yang memberi perintah. Apakah kantornya Pak Luhut, kementeriannya Pak Luhut, atau Pak Luhut sendiri, atau anak buahnya Pak Luhut, atau Kapolri, atau siapa ini? Gitu ya. Karena kalau pengadilan menurut saya agak nggak masuk akal, karena hakim tahu hukum acaranya harus diperbolehkan masuk, dan ketika kami protes, hakim kan sudah direkam ya, bukti digitalnya ada mengatakan ya sedang terbuka untuk publik, buka gitu. Berarti itu bukan kemauan hakim, berarti kemauan yang lain-lain. Berarti oke, cocok. Tapi kemudian kalau misalnya ini memang Pak Luhut ya yang meminta untuk pengawalan, kira-kira ya untuk kepolisian sendiri apakah kayak gimana ya? Yang tugasnya sebagai mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, mengamankan dan lain sebagainya, tapi kemudian pada posisi ini dia melindungi Pak Luhut. Kira-kira secara kalau mau dibilang sebagai tugas dan secara secara pembiayaan juga dan lain sebagainya, kan dia digaji sama rakyat. Kira-kira kayak gimana tuh, Mbak? Iya, sebetulnya begini, kalau di negara demokrasi yang benar, setelah insiden-insiden seperti itu, harusnya ada yang dengan gentleman ya, atau gentlewoman bilang, saya yang meminta pengamanan siapapun itu ya, dan saya minta maaf karena ternyata melakukan kekerasan, saya tidak bermaksud ada kekerasan. Kan bisa begitu ya. Kemudian tentu saja setiap orang berhak untuk dilindungi, termasuk Pak Luhut, termasuk pejabat negara, itu sangat wajar. Tapi apakah pengamanannya itu berlebih-lebihan atau tidak itu lain soal ya. Kalau ada yang sudah membawa hal-hal yang membahayakan diusir ya itu wajar aja. Tapi ini tadi orang-orang tua, anak-anak muda yang datang begitu aja nggak ada kelihatan, maksudnya nggak jahat gitu ya, mahasiswa, ada ibu, itu dihalang-halangi semua, itu kan keterlaluan ya. Dan menurut saya harus ada yang minta maaf untuk ini. Karena kita negara demokrasi yang mengatakan dan percaya bahwa pengadilan itu tempat semua orang, ya justru karena dia tadinya mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak, dia perlu datang ke pengadilan. Nah, pengadilannya nggak bisa dimasukin. Oke Mbak, sekarang kita lanjut ke soal hakim di pengadilan nih. Kemarin di saat persidangan hakim tuh ada perkataannya ya, yang tanda kutip yang bilang kayak gini, suaranya tolong besarin, jangan seperti perempuan, lirih katanya. Kira-kira menurut Mbak sebagai seorang perempuan yang tanda kutip tadi itu dia kayak menggarisbawahi suara perempuan itu kayak gimana tuh Mbak? Saya pikir itu puncak dari ngaconya hakim ya. Setelah tidak berimbang dan lain-lain, itu sangat seksis ya, pernyataan yang sangat seksis dan tidak punya dasar. Banyak perempuan yang suaranya keras, dan keras atau tidak itu bukan karena soal jenis kelamin, itu ya soal olah vokal aja gitu, atau soal bakat, biasa bakatnya bakat teriak-teriak misalnya waktu kecil ya. Jadi itu nggak berdasar sama sekali. Dan itu menurut saya pihak KY gitu ya, badan pengawas itu patut untuk turun memberikan sanksi etik gitu kepada hakim-hakim seperti ini ya. Berarti secara kode etik hakim ini melanggar ya Mbak? Betul, dan sebetulnya kan Indonesia adalah negara pihak dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan di situ ada aturan bahwa pejabat-pejabat publik yang melakukan hal-hal diskriminasi seperti ini itu harus dilarang, harus dicegah dan lain-lain ya. Kalau sudah terjadi ya harus diberikan sanksi gitu. Itu salah satu kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dari konvensi tersebut. Tapi perasaan Mbak saat di persidangan kan sebagai lawyer, gimana sih perasaan Mbak saat hakim ini tiba-tiba nyebut perempuan itu, gimana tuh Mbak? Iya, jadi saya merasa kok lagi-lagi ya, kok masih ada aja hakim yang seperti ini gitu. Dia kemana aja si yang terhormat ini? Kan selama ini kan sudah ada calon hakim agung yang dibully oleh massa oleh masyarakat karena mengeluarkan pernyataan yang seksis, dan juga ada pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ada banyak bacaan, itu udah menjadi hukum di Indonesia gitu. Kok hakim, dan itu ketua hakim kan,
berarti kan dia sudah senior. Kok nggak paham seperti ini? Itu saya akhirnya menjadi lebih sedih daripada marah ya. Tentu saja ada marah, tapi kemudian saya jadi sedih. Oh, dunia peradilan Indonesia masa sebegini sih gitu. Masa peradilan kita seperti ini, peradaban hukum orang hukum kita seperti ini. Emang betul ya gitu ya. Oke, tapi seharusnya tuh proses berjalannya persidangan terkait juga dengan misalnya tata cara hakim dan menurut pandangannya Mbak seharusnya itu kayak gimana sih? Hakim itu kan adalah orang atau pihak yang membuat keadilan secara prosedur bisa terjadi. Kalau prosesnya saja sudah nggak adil, bagaimana bisa ada hasil yang adil? Nah, tugas hakim menjaga agar proses ini adil. Apa itu? Menjaga agar berimbang, waktu yang diberikan berimbang. Kalau ada keberatan dari yang satu, itu dipertimbangkan gitu. Jangan cuma saya catat. Kalau saya catat, itu kan namanya pencatat gitu kan, kalau tukang catat. Jadi saya sebetulnya berharap begitu ya, hakim bisa memainkan perannya sebagai pembawa keadilan dalam proses, karena tanpa keadilan proses tidak mungkin ada keadilan yang substantif. Tapi kalau melihat yang kemarin Mbak, kayak gimana tuh? Posisi hakim kira-kira menurut Mbak sendiri kayak gimana? Saya merasa hakim ini berat sebelah ya, berat sebelah. Meskipun tidak selalu. Hakim pernah beberapa kali bahkan adil, memberikan juga keleluasaan kepada kuasa hukum, kami hargai itu. Tapi khususnya dalam persidangan ketika ada Pak Luhut, perimbangan itu sangat terasa tidak ada gitu ya. Misalnya contoh, di dalam pertanyaan-pertanyaan begitu ya, ada pertanyaan yang melebar, nggak ada di BAP, nggak ada di dalam dakwaan, ditanyakan. Kami keberatan tapi tetap dibiarkan. Begitu sebaliknya ada pernyataan, ada keberatan dari penuntut umum, itu meluas, hakimnya mengiyakan. Itu kan nggak berimbang. Oke, Gitu. oke. Berarti seharusnya kayak berfungsi di sini ya Mbak, melihat kasus tersebut. Ya, dan saya harap bukan cuma Komisi Yudisial, tapi juga Badan Pengawas MA juga bertindak, karena ya martabat seluruh pengadilan, seluruh hakim di Indonesia, dan martabat pengadilan dan martabat peradilan, martabat hukum kita juga ditentukan oleh kasus ini, karena banyak sekali masyarakat yang melihatnya ya. Ada yang merilai secara langsung, banyak yang hadir. Ini pertaruhan sebetulnya untuk hakim Indonesia, untuk dunia peradilan Indonesia. Oke. Oke Mbak, untuk soal hakim di pengadilan. Nah, saya dengar juga ada beberapa informasi nih di soal di luar pengadilan itu, kayak menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di satu sisi ada koalisi yang mendukung Fathia Haris di pengadilan, tapi di satu sisi ternyata ada yang kayak memprovokasi dan membela-belai si polisi ini untuk melakukan pengamanan dan melarang si masyarakat ini untuk masuk menyaksikan pengadilan. Kira-kira menurut Mbak itu kayak dua kubu ini kayak gimana tuh Mbak? Yang pasti kubunya Fathia Haris itu menggunakan baju yang beragam, macam-macam lah ya, gitu ya. Dan usianya beragam, penampilannya beragam, tinggi, postur tubuhnya beragam, gendernya beragam, usia beragam. Tapi yang di sebelah sana saya lihat lebih seragam, bajunya putih-putih semua, betul kan? Begitu ya. Ya. Bentuk badannya mirip-mirip, posturnya, tingginya begitu ya, dan sudah kelihatan sekali sudah berlatih, karena misalnya ketika kuasa hukum dihalangi untuk masuk, mereka kemudian bernyanyi nyanyian yang pasti sudah disiapkan untuk tepuk tangan. Ya, menarik juga melihat ada sandiwara di pengadilan ya. Jarang-jarang itu. Berarti ada tanda tanya ini, siapa nih sebenarnya gitu kan Mbak? Ya, yang menarik mungkin kalau kita bisa mengikuti mereka keluar dari mana dan pulang kemana gitu ya. Mereka bekerja di mana, itu menarik sekali sebetulnya ya. Karena keseragaman itu ya, nggak tahu seragam dari mana gitu ya. Dan siapa yang membayar baju yang seragam itu ya. Tapi saya sih melihatnya biarkan saja. Dalam arti semua orang berhak untuk datang ke pengadilan, untuk melihat, semoga ini juga mengedukasi mereka tentang bermacam-macam hal yang terjadi di pengadilan. Mereka bisa teredukasi melihat
banyak korban, sudah tua tapi masih setia ya karena Fathia dan Haris berkontribusi untuk pembelaan mereka, untuk kasus mereka, karena itu mereka bersolidaritas gitu ya kan. Jarang kita melihat negara bersolidaritas kepada rakyat gitu ya, rakyat sudah bersedia menjadi rakyat tapi nggak berbalas cintanya gitu, nggak dikasih makan, nggak dikasih pekerjaan, nggak dikasih pendidikan yang bagus dan gratis, tapi orang-orang tua, korban, dan anak-anak muda ini setia kepada Fathia dan Haris. Dan itu yang harusnya menjadi jalan kita, bukan yang ditunjukkan sebelah atau negara. Oke deh. Oke deh Mbak, mungkin itu saja sih. Tapi sebelum apa namanya, ada nggak closing statement dari Mbak dengan melihat fakta persidangan di tanggal 8 kemarin ini dan kan apa hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal hari Senin, Senin besok, berapa hari lagi? Oke, tanggal 12 tanggal 12 Juni akan bersidang kembali di pengadilan. Kira-kira harapan Mbak sebagai lawyer Fathia itu apa sih? Ya pertama kami itu sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada semua orang, teman-teman, ibu, bapak yang nonton. Mari kita terus pantau, baik datang langsung maupun melalui internet atau TV atau yang lainnya, karena penting sekali kita mengawasi persidangan ini ya. Karena persidangan ini atau fair atau tidaknya pengadilan ini sebetulnya bukan hanya untuk Fathia atau Haris. Sekali ketidakadilan di pengadilan bisa menimpa orang sekaliber Haris yang sangat terkenal dan Fathia sebagai pemimpin kontras, apalagi petani buruh di ribuan kilometer dari Jakarta gitu ya. Jadi ini juga keadilan untuk Fathia dan Haris, fairness untuk Fathia dan Haris juga adalah keadilan dan fairness untuk kita semua. Oke deh Mbak, makasih. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Mbak Asvin. Terima kasih juga Ardi.